hal-hal yang dengan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Baik itu kejadian akan terjadi di dunia ataupun di akhirat. Au minat tahlili wa awit tahrim atau yang berkaitan dengan penghalalan ataupun pengharaman. Ketika Rasulullah menyatakan ini halal ataupun ini haram, maka pastilah sesuai demikian sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ba'di af'alin wa aqwalil ibad. Baik itu termasuk hukum-hukum perkataan maupun perbuatan para hamba. Yang halal, yang haram, pastilah disampaikan Rasulullah dengan benar, dengan jujur. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidaklah mengucapkan dengan hawa nafsu, akan tetapi ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan ini halal ataupun ini haram atau kejadian yang telah berlalu atau kejadian yang akan mendatang, maka itu bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya soal ke-36, takallam an adabil qabr. Yajibul imanu bi'adabil qabri. Jelaskan tentang azab kubur. Wajib beriman tentang adanya azab kubur. Jadi ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya ada azab kubur. Setelah orang meninggal itu bukan selesai semua urusannya. Masih ada yang menanti, entah itu azab kubur ataupun nikmat kubur. Dan adanya azab kubur dan nikmat kubur itu sebelum di akhirat. Bukan di surga, bukan di neraka, tapi di dunia ini, di alam barzakh. Wal kafirul mukallaf alladhi mata min ghairi taubatin min kufrihi yu'adzabu fi qabrih. Orang kafir yang mukallaf yang mati sebelum bertaubat, yakni mati sebelum masuk Islam, tetap dalam kekufurannya, maka dia akan disiksa di kuburannya. Sebelum masuk neraka, orang kafir tersiksa di kuburannya. Dijelaskan di sini al-kafirul mukallaf. Bukan sembarang orang kafir, karena ada kafir yang tidak mukallaf. Bagaimana itu? Misalnya anaknya orang kafir yang belum balik, mati dalam keadaan belum balik. Maka ini kafir yang tidak mukallaf. Anak orang kafir yang mati sebelum balik itu namanya kafir, hukumnya kafir. Tetapi dia tidak mukallaf, berarti dia selamat. Tidak disiksa di kuburan, tidak disiksa di neraka. Karena dia tidak mukallaf. Sama dengan anak orang Islam yang tidak mukallaf. Sama dengan orang yang mati dalam keadaan sebelum balik. Baik itu anaknya orang Islam maupun anaknya orang kafir. Hukumnya sama, tidak mukallaf. Famin dzalika 'ardun nari 'alaihi. Termasuk di antara siksa kubur adalah dinampakkan neraka kepadanya. Dinampakkan neraka itu sudah kesakitan. Yang melihat itu sudah kesakitan, merasakan nanti bagaimana tempatnya kelak. Kulla yaumin marrataini. Setiap hari dinampakkan dua kali, marratan awwalan nahar wa marratan akhirahu. Satu kali di pagi hari dan satu kali di akhir hari, yaitu di malam, di sore hari. Wa tadyiqul qabri alaihi, dan disempitkan kuburan kepadanya. Kuburannya sempit. Orang kafir kalau mati dalam keadaan kafir, kuburannya sempit. Itu yang benar ya. Bukan orang yang dimintai kemudian pelit atau enggak dikasih. Lalu dikatakan kata orang itu kan, nanti kuburan kamu sempit. Nah, itu enggak benar, itu enggak ada kayak gitu.
Yang ada apa? Yang meminta-minta itu yang jatuh kepada dosa. Nah, misalnya saya makan makan bakso misalnya. Kemudian ada seseorang yang lewat, minta baksonya dong. Terus nggak saya kasih. Lalu dia mengatakan, kok nggak kamu kasih sih? Nanti kuburan kamu sempit. Itu nggak benar seperti itu. Mau saya kasih atau nggak saya kasih, itu hak saya. Kalau saya kasih, saya dapat pahala. Kalau nggak saya kasih, saya nggak dosa. Nggak dosa. Karena dia kalau nggak makan ini pun dia nggak mati. Beda kalau dia mau mati sekarat, kalau nggak makan akan mati ya harus saya berikan wajib. Tapi kalau dalam keadaan biasa saja, keadaan normal saja, dia pengen nggak harus kita kasih. Dan kalau nggak kita kasih bukan berarti kuburan kita sempit, nggak ada hubungannya. Karena tidak berdosa ya dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau yang minta nah, itu malah bisa jatuh kepada dosa dosa apa? Dosa mengemis. Padahal dia mampu atau meminta dengan membuat malu orang yang makan sesuatu dari makanan yang diberikan tanpa kerelaan dari pemiliknya. Pemiliknya memberikan itu karena malu, maka tidak halal baginya, haram. Wa tadyiqul qabri alaihi hatta takhtalifa adla'uhu, dan dihimpitkan kuburan kepadanya hingga tulang-tulang rusuknya itu ber- bertabrakan. Berarti tulang rusuk yang di kiri dengan yang di kanan bertabrakan, berhimpitan. Seperti itu. Berarti kalau seandainya ada terlihat di kuburan kemudian tulangnya bersilangan seperti ini, itu bisa jadi karena azab kubur. Memang azab kubur itu nyata, birruhi wal jasad, dengan roh dan jasad. Bukan cuma rohnya saja yang kesakitan, tetapi jasadnya pun terkena dampaknya. Kalau misalnya ada tubuhnya hancur, ya bisa jadi memang itu dampak dari azab kubur. Wa darbul malakaini mungkarin wa nakirin lahu, dan pukulan dua malaikat yaitu malaikat mungkar dan nakir kepadanya. Kita masih membicarakan tentang azab kubur bagi orang kafir. Bimiqtraqatin min hadidin baina udhunaihi, dengan palu ya, yang terbuat dari besi dipukulkan di antara dua telinganya. Di antara dua telinganya dipukulkan. Seandainya palu ini dipukulkan kepada gunung, maka gunung ini akan hancur. Bagaimana kalau dipukulkan kepada manusia? Ya akan hancur pasti. Sehingga orang kafir tersebut berteriak dengan suara yang sangat keras, akan tetapi tidak didengar oleh manusia dan jin. Allah memberikan hijab di pendengaran kita dan pendengaran jin sehingga tidak mendengar siksa kubur. Akan tetapi kita tidak mendengar siksa kubur bukan berarti siksa kubur tidak ada. Siksa kubur itu ada walaupun tidak ada videonya misalnya, walaupun tidak ada yang di antara kita yang mendengar orang di kuburan disiksa, tidak pernah kita lihat, tapi karena itu disampaikan oleh Rasulullah yang kita yakini Rasulullah itu jujur, maka pasti itu ada. Kita harus meyakini itu ada. Orang yang ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia tahu Rasulullah mengatakan azab kubur itu ada, akan tetapi dia tidak membenarkannya atau dia ragu, maka di sini syahadatnya tidak sah. Beda halnya kalau dia tidak pernah mendengar dari Rasulullah, tidak pernah mendengar kajian ilmu agama, baru masuk Islam, lalu dia mengatakan azab kubur tidak ada. Nah, dia mengatakan apa? Orang Muslim langsung masuk surga, orang kafir langsung masuk neraka. Nah, di kuburan tidak diapa-apain. Ini karena dia baru masuk Islam, tidak tahu. Kalau halnya seperti ini harus diajarin. Hukumnya dia tetap berdosa ya karena mengatakan sesuatu yang tidak benarnya, berfatwa tanpa ilmu, tetapi tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau orang sudah tahu bahwasanya ini disebutkan oleh Rasulullah,
ada dalam agama Islam, diajarkan oleh Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat, para ulama, bahwasannya azab kubur itu ada, lalu dia mengingkarinya, maka disitulah dia keluar dari agama Islam. Wa ghairi dzalika minal azab, dan selainnya dari siksa-siksa yang lain. Wa kadzalika ba'du usatil muslimin, begitu pula azab kubur itu terjadi pada sebagian pelaku maksiat dari orang-orang muslim. Alladzina matu min ghairi taubah, yang mana mereka mati sebelum bertaubat. Adapun orang muslim yang mati dalam keadaan bertaubat, maka tidak mendapati siksa baik di kuburan maupun di neraka. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Seorang yang bertaubat dari suatu dosa maka seperti tidak berdosa sama sekali. Tentunya dengan memenuhi syarat taubat. Kalau dia meninggalkan sholat bertaubat ya dengan mengerjakan sholat tersebut. Kalau dia dosanya karena mencuri, maka dengan mengembalikan barang curiannya, memberikan haknya kepada pemiliknya, dan seterusnya. Kalau orang yang muslim mati dalam keadaan sudah bertaubat dan dia beragama Islam, maka dia tidak akan disiksa sedikit pun baik di kuburan maupun di neraka. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan bertaubat dan membawa Islam dan iman, keimanan yang sempurna. Wa kadzalika ba'du usatil muslimin alladzina matu min ghairi taubah yu'adzabuna fi quburihim. Mereka disiksa di kuburan mereka. Adzaban aqalla min adzabil kuffar. Mereka tertimpa azab namun lebih ringan daripada azabnya orang-orang kafir. Dan tidak selalu mendapatkan azab ya. Bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika ada hal-hal lain yang menyebabkan azabnya diringankan, seperti ada orang yang membaca Al-Qur'an di dekatnya, atau ada orang yang mengirimkan pahala, ada dibuat tahlilan, dibuat yasinan, lalu pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal tersebut, maka ini juga meringankan dari azabnya. Fayusibuhum mathalan dhaqdatul qabri walinzi'aju min dhulmatihi wa wahsyatihi. Maka sebagian orang pelaku dosa dari orang-orang Islam bisa saja tertimpa seperti siksa dihimpitkan kuburan. Kuburannya dihimpit, tapi tidak sampai seperti hukuman atau siksa kepada orang kafir. Ataupun merasa tidak nyaman dari gelapnya kuburan. Kuburan itu sangat gelap. Nah, bayangkan seseorang di dalam peti saja, ya. Bukan di kuburan, masih di atas, masih di atas bumi dalam keadaan hidup, tapi ditaruh di peti, gelap, nggak ada lampu. Kira-kira dalam beberapa jam dia bakalan bagaimana perasaannya? Nah, mungkin beberapa jam, beberapa menit yang awal-awal bisa tidur. Lama-kelamaan dia merasa nggak nyaman. Dia merasa resah. Begitulah orang yang berada di kuburan. Apalagi ini bukan cuma beberapa jam, bisa beberapa tahun. Nah, tergantung keadaannya. Waman ankara adzabal qabri kafar. Barang siapa yang mengingkari azab kubur, maka hukumnya adalah kufur, keluar dari agama Islam. Tentunya bagi orang yang sudah tahu bahwasannya dalam Islam, ya,
orang-orang Islam meyakini adanya azab kubur. Dalam Al-Quran ada penyebutan atau ayat yang menegaskan adanya azab kubur. Dalam hadis Nabi juga ada. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, Qala Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka di pagi dan sore hari. Apakah ini mungkin terjadi di dunia? Tidak. Di dunia mereka tidak melihat neraka. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat masukkanlah pengikutnya Firaun ke azab yang paling dahsyat, yaitu di neraka. Artinya dinampakkan neraka tadi bukan di hari kiamat, yaitu sebelum kiamat. Kapan? Antara kehidupan dunia dan hari kiamat. Kapan itu? Yaitu di alam barzakh, di alam kubur. Ketika mereka mati lalu dikuburkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi." Sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan telah ditinggalkan oleh teman-temannya, orang yang menziarahi kubur, yang melayat sudah pergi, innahu la yasma'u qur'ani 'alihim idan sarafu. Sesungguhnya dia mendengar suara dari sandal-sandal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kuburan. Jadi mayit walaupun sudah meninggal itu mendengar ketika seorang berdoa di atas kuburan, mendengar ketika seorang membaca Al-Quran, mendengar ketika ada yang pergi meninggalkan kuburan itu habis melayat balik ke rumah masing-masing, mayat itu mendengar suara hentakan kaki itu. Atahu malakani, maka didatangi oleh dua malaikat ketika sudah tidak ada lagi yang di kuburan tersebut, semuanya sudah pulang. Didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Fayuqa'idanihi, kemudian dua malaikat itu mendudukkan mayat ini. Fayaqulani, keduanya bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad. Apa yang kamu katakan tentang lelaki yang bernama Muhammad? Fa'ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Adapun orang yang beriman, maka dia berkata, saya bersaksi bahwasannya beliau Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Wa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada mayat ini, ungzur ila maq'adik. Ungzur ila maq'adika minan nari abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihatlah ke tempat di neraka, Allah menggantikannya untukmu tempat di surga. Fayarahuma jami'an. Kemudian mayat itu melihat keduanya, tempat di neraka dan tempat di surga. Wa ammal kafir awil munafik. Adapun orang kafir ataupun orang munafik. Orang yang kafir adalah mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Munafik orang yang menampakkan keislaman padahal di hatinya tidak rela terhadap agama Islam, atau di hatinya dia membenci agama Islam. Fayaqulu, maka dia mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaquluhun nas ma yaqulun nasu fih. Kata dia, saya tidak tahu, saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang terhadapnya. Walaupun dia selama hidupnya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, atau dia mengucapkan syahadat tapi tidak meyakininya, maka di sini jawabannya adalah berdasarkan keyakinannya. Kalau dia tidak meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan menjawab seperti ini. Dia tidak tahu. Walaupun dia pernah mendengar, walaupun dia misalnya keluarga, kerabat dari Nabi Muhammad, pernah didakwahi oleh Nabi Muhammad. Kalau dia tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka ketika ditanya oleh kedua malaikat, dia akan mengatakan, saya tidak tahu. Fayuqalu la daraita wa la tarait.
Kemudian dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin baina udhunaihi. Kemudian dipukul mayat yang kafir atau munafik ini dengan palu yang terbuat dari besi. Dipukulkan di antara dua telinganya. Fayasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan teriakan yang keras. Yasma'uha man yalihi, didengar oleh zat-zat di sekitarnya. Didengar oleh makhluk di sekitarnya. Illa tsaqalain, kecuali oleh manusia dan jin. Berarti kalau ada hewan yang tiba-tiba berteriak di kuburan, melewati kuburan lalu berteriak, hewannya berteriak, bisa jadi hewan itu karena kaget mendengar orang yang disiksa di kuburan itu. Karena hewan bisa mendengar, ya. Hewan bisa mendengar. Yang nggak bisa mendengar suara jeritan mayat yang di kuburan adalah manusia dan jin. Kalau seandainya manusia mendengar ya pasti akan banyak yang takut lalu kemudian taat beribadah dikarenakan hal itu. Akan tetapi Allah memberikan cobaan kepada hambanya. Apakah para hamba masih mau beribadah walaupun mereka tidak mengetahui siksa kubur, walaupun mereka tidak melihat surga dan neraka di dunia ini? Apakah mereka yakin adanya azab kubur, nikmat kubur, surga dan neraka? Apakah seyakin itu sehingga semangat untuk beribadah? Atau tidak seyakin itu? Dia yakin tapi sering lupa, sering lalai. Atau malah justru mendustakannya. Sehingga jatuh kepada kekufuran. Rawahul Bukhari wa Muslim an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya boleh langsung membuka mic-nya atau menulis di kolom komentar. Eh, ada Ustaz. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, kami tadi ada kegiatan jadi agak lambat masuk. Mau bertanya tentang tadi maksudnya apa Ustaz? Dari dari firman Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah udkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Tadi antum sudah menjelaskan tadi ada sedikit dapat tinggal Ustaz. Ya, ayat ini menegaskan adanya azab kubur. Akan tetapi tidak ada penyebutan lafaz azab kuburnya, tapi dapat difahami dari ayat ini. Bagaimana pemahamannya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka di pagi dan sore hari. Apakah mungkin neraka itu ditampakkan kepada mereka di dunia ketika mereka masih hidup? Tidak, ya. Tidak, karena kenyataannya mereka mati dalam keadaan kafir. Artinya mereka tidak melihat neraka ditampakkan kepada mereka di dunia. Lalu kapan? Apakah, kan kemungkinan tinggal dua. Apakah di alam kubur atau di hari kiamat? Kita lanjutkan ayatnya, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat masukkanlah pengikut Fir'aun ke yang paling pedih, siksa yang paling dahsyat, yaitu siksa neraka. Berarti dinampakkannya neraka itu sebelum hari kiamat. Karena di hari kiamat mereka bukan cuma dinampakkan, akan tetapi dimasukkan ke neraka. Jadi tersisa antara kehidupan mereka di dunia dan juga hari kiamat. Di antara dua itu, mana kira-kira? Di antara dua itu apa namanya? Namanya adalah alam barzakh, alam kubur. Ini merupakan penetapan adanya siksa kubur. Itu adalah dalil dari ayat Al-Quran.
Adapun dari Makasih dalam Ustaz. hadis tadi sudah lebih jelas ya, ketika orang-orang meninggalkan kuburan, mayat itu mendengar suara hentakan kakinya, sendal-sendalnya, kemudian ditanya oleh malaikat dan seterusnya. Baik, Ya, apakah Bu. ada Makasih pertanyaan lagi? Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Amin afik. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Bunda-bunda dari Makassar ini sedikit yang bergabung kayaknya. Bunda Neni mau bertanya, Bunda. Iya, Bu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, itu tadi yang disampaikan masalah mukallaf kafir Ustaz, bisa diulang Ustaz? Saya belum paham, belum dapat anunya Ustaz. Yang dimaksud dengan mukallaf kafir itu yang contohnya bagaimana Ustaz? Mukallaf kafir itu berarti dia balik, berakal, telah sampai kepadanya dakwah Islam, lalu dia tidak memeluk agama Islam. Dia tetap tidak mau masuk ke agama Islam dan dia mati dalam keadaan itu, maka dia mukallaf yang kafir. Itu yang mukallaf yang kafir. Sudah dapat difahami? Sedangkan orang kafir yang tidak mukallaf, misalnya ada keturunan orang kafir, dua-duanya kafir, keturunannya mati dalam keadaan belum balik. Ini juga disebut kafir, tetapi dia tidak mukallaf, sehingga dia selamat. Selamat di akhirat nanti, selamat dari sisa neraka, selamat dari sisa kubur. Begitu pula ahlul fatrah, orang-orang jahiliyah antara zamannya Nabi Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Mereka yang tidak mendengar sama sekali dakwah Islam. Nah, kemudian menyembah berhala, kafir. Akan tetapi tidak mukallaf. Kenapa tidak mukallaf? Karena tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Maka dia juga selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Di mana berarti jadi surga? Berarti Ustaz, kalau dia mukallaf kafir itu berarti dia kekal selama-lamanya di neraka Ustaz ya? Iya. Oh ya Ustaz ya. Ya Ustaz, paham Ustaz. Baik, terima kasih Bunda Neni. Ada pertanyaan di kolom komentar, Ustadz. Dari Bunda Fah. Kalau orang-orang beriman itu nanti akan masuk surga, bukan cuma dinampakkan surga. Di hari kiamat akan masuk surga. Tapi kalau di yang dimaksud mungkin di sini itu ya, masalah nikmat kubur. Orang yang tadi, orang yang beriman diperlihatkan kepadanya surga dan neraka. Diperlihatkan ketika ditanya oleh dua malaikat, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Ya, kemudian melihat tempat di surga dan neraka. Di mana Dapat ada lagi? dipahami? Bunda Siti Rohma mungkin dari Palembang. Ada yang mau ditanyakan atau Umi Titi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kata Syekh itu saya pernah dengar ada jenis orang itu yang dia itu tidak diazab kubur tapi disiksa neraka. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz?
Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Dek Nafisa. Iya, Mi. Saya belum pernah mendengar tentang penjelasan itu. Oh iya baik Ustadz, nggak apa-apa. Makasih. Tapi kalau yang masalah ditanya di kuburan itu terkhusus pada umat Nabi Muhammad, pertanyaan kubur. Umat-umat terdahulu tidak ada ditanya oleh dua malaikat di kuburan. Siksanya ada, tetapi tidak ada pertanyaan dari dua malaikat. Adanya pertanyaan dari dua malaikat itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu yang pernah saya dengar. Tapi kalau yang disebutkan tadi saya tidak pernah mendengar. Oh iya baik Ustadz, terima kasih tambahan ilmunya. Barakallahu Hmm. fiik. Amin, Afik. Sehat-sehat, Umi Titi. Ada lagi? Ya sama-sama Dena, doa yang sama. Amin. Amin. Oke, silakan yang ingin bertanya lagi. Mungkin Bang Abdullah, saya eh, absen yang laki-laki ya. Bang Rangga, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bang Rahmat, Bang Ahmad, ini Masya Allah. Salam kenal semuanya, selamat bergabung. Atau adik-adik ini silakan. Kak Sulis, Vika Sulis, mau tanya dek. Apa lagi ya? Mbak Oni, Jogja, ada yang belum paham mungkin. Sepertinya nggak ada Ustadz. Paham sudah kali Ustadz. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita Satu Ustadz, satu saya mau bertanya. ya Izin silakan. ya Ustadz merujuk kembali. Kan orang kafir itu sebagian kan tidak ada kuburannya Ustadz ya. Ada yang dibakar, ada yang mayatnya dikasih formalin. Itu gimana Ustadz? Apakah juga menerima siksa kubur di dalam kubur atau bagaimana Ustadz? Tetap menerima siksa kubur. Jadi siksa kubur tidak harus nampak pada kita. Seandainya misalnya kuburan terbuat dari kaca, terus nggak kelihatan sama sekali gerak-gerakannya, nggak kelihatan malaikat datang ke situ, bukan berarti tidak tersiksa. Ya. Kata Syekh Abdullah itu, adamul wujudan la ya'ni adamal wujud. Kita tidak mendapatinya, tidak melihatnya, bukan berarti bukan berarti itu tidak ada. Terkadang sesuatu itu ada, tetapi kita tidak mendapatinya dengan mata kita. Oke, berarti yang di apa dibakar menjadi abu itu berarti jasadnya nanti dikembalikan ya Ustadz ya? Kalau di hari kiamat akan dikembalikan, tapi di alam barzah ya sudah. Tetap tetap ada Roh. siksa kubur tetap ada. Oh gitu. Oke, baik Ustadz. Mau Ustaz, izin mohon diulang Ustaz perkataan Syekh Abdullah tadi Ustaz. Adamul wujudan la ya'ni adamal wujud. Tidak mendapati bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata kita bukan berarti tidak ada. Nanti boleh ditulis di grup ya Ustadz. Karena memang bisa jadi ada eksperimen misalnya meletakkan meletakkan mayat di peti di dalam rumah atau dalam kaca dan nggak terjadi apa-apa. Nggak ada kemudian tulang-tulangnya berhimpitan, kuburannya berhimpitan, kepalanya hancur, ada kalajengking, nggak kelihatan apa-apa. Bukan berarti itu dia tidak tersakiti, bukan berarti tidak diadab. Bisa jadi menerima adab, tapi kita tidak mendapatinya, tidak melihatnya. La ya'ni Ustaz ya. Adamul Hmm. wujudan la ya'ni adamul wujud. Kita tulis saja di grup. Ya. Nanti ditulis sama Ustadz di grup Bang Fahmi. Siap Kak. Kalau ada orang yang meninggal tapi mayat tidak diketahui, gimana mengenai sisa kuburnya? Ya kita tidak tahu.
Orang yang kita tahu saja, kita kenal aja kita nggak tahu apakah dia disiksa ataupun mendapatkan nikmat, apalagi yang tidak tahu kuburannya di mana. Bahkan dikatakan betapa banyak kuburan yang diziarahi. Diziarahi artinya banyak peziarahnya. Padahal pemilik kuburan itu, mayat di kuburan itu disiksa, tersiksa, disiksa di kubur. Ya kita husnudzon kalau ada orang soleh, orang baik, insya Allah di kuburannya mendapatkan nikmat. Apakah pasti mendapatkan nikmat? Kita nggak tahu. Bisa jadi ada keburukan yang tidak nampak di mata kita sehingga dengan keburukan itu dia disiksa di kuburan. Atau ada orang yang kelihatan di kita seperti orang yang nggak baik, akan tetapi ternyata dia adalah orang yang baik menurut Allah, sehingga dia mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur maupun azab kubur kita tidak mendapatinya dengan mata kita, dengan telinga kita. Kita tidak dapat memastikan, mengatakan misalnya, oh guru saya pasti mendapatkan nikmat kubur. Tidak mungkin terkena siksa kubur. Nggak bisa. Bisa jadi dia disiksa di kuburan. Bisa jadi dia pelaku dosa. Nah, dosanya nggak kita ketahui. Tapi Allah tahu dia berbuat dosa. Kemudian dengan dosa itu dia disiksa di kuburan. Bisa jadi. Oke, ya silakan. Apa tuh yang mau bertanya? Rosmaini, silakan, Bunda atau Kak. Alhamdulillah udah dapat jawabannya dari penjelasan Ustadz barusan, Mbak. Oh, Masya Allah, baik-baik. Mewakili pertanyaan Ustadz. Iya. Iya. Gimana ada lagi? Terima kasih. Silakan Sunali Bandre. Ya, namanya Indian nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Gini Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang tidak percaya yang akan adanya siksa kubur kan? Sementara dia orang Islam, tapi dia tidak percaya dengan siksa kubur, Ustaz. Sekian Kita pertanyaan. katakan bahwasannya ayat tadi menjelaskan adanya azab kubur, kemudian hadis Nabi tadi juga menjelaskan adanya azab kubur. Kalau dia tidak percaya, padahal sudah tahu ayat tadi dan tahu hadis tadi, sudah kita jelaskan, tetap tidak percaya, maka dia hukumnya keluar dari agama Islam. Bagaimana mungkin dia mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak beriman kepada yang disampaikan oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran? Tentu imannya tidak sah. Baik Ustaz, syukran. Ustadz, boleh bertanya satu lagi Ustadz? Silahkan. Ustadz, ini kalau misalnya ada seorang kafir Ustadz ya, dia itu mengakui kalau Allah itu sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Cuman dia Ustadz tidak menjadikan dia pengakuannya itu tidak menjadikan dia beriman kepada Allah. Dia tidak menyembah karena dia menolak untuk menyembah Allah. Itu bagaimana posisinya Ustadz? Posisinya adalah orang yang sombong, yang menghantarkan dia kepada kekufuran. Karena kesombongannya dia tidak mau masuk Islam. Tetap di neraka dia Ustadz ya? Tetap di neraka, kekal di neraka. Oh iya. Kan yang seperti itu. Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selama hidupnya membantu dakwah Rasulullah, membela Rasulullah, melindungi Rasulullah. Akan tetapi di hari dia mati, dia diajak ke masuk Islam pun tetap tidak mau masuk Islam. Apa alasannya? Takut nanti dibilang meninggalkan agama nenek moyang. Takut dicela oleh kaumnya, orang Quraisy. Hanya karena itu, sehingga dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam.
Karena dia tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka Abu Thalib kekal di neraka. Walaupun paman Rasulullah, walaupun membela dakwah Rasulullah, yakin ajaran Rasulullah itu benar, cuma karena nggak mau dicela oleh kaumnya. Dia khawatir nanti kalau meninggalkan agama dari nenek moyangnya yang menyembah berhala, dikatakan oleh kaum-kaumnya, mereka katakan Abu Thalib tidak menyembah apa yang disembah oleh kakek nenek moyang kami. Hanya karena itu aja dia nggak mau masuk agama Islam. Kurang apa lagi dia perjuangannya? Tetap hukumnya kekal di neraka. Apalagi tidak berjuang dalam agama Islam sama sekali, jelas. Jelas Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi di kolom komentar Ustadz. Keadaan ahlul fatrah itu mereka hukumnya tidak mukallaf. Penyembah berhala misalnya, penyembah berhala yang tidak sampai kepada dakwah Islam, maka dia hukumnya tidak mukallaf. Dia dikatakan kafir tetapi tidak mukallaf. Kenapa dikatakan kafir? Karena menyembah selain Allah. Tetapi dia tidak mukallaf. Kenapa tidak mukallaf? Karena tidak sampai kepada dakwah Islam. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dia selamat. Selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka. Dia masuk surga tanpa didahului siksa. Tetapi tidak sama dengan surga yang dihuni oleh orang-orang solih. Orang solih ya surganya lebih tinggi tingkatannya. Bagaimana jika ada orang yang meninggal, ditemukan jenazahnya sudah berhari-hari di rumah, sedangkan tidak ada yang mengetahui? Dan bukankah jenazah sebaiknya harus segera dikebumikan? Jadi apakah jenazah tersebut tersiksa? Kalau yang seperti ini saya nggak tahu apakah tersiksanya itu ketika tenggelam itu atau setelah dikebumikan, setelah dimakamkan, saya tidak tahu. Ya, bisa jadi dia bukan jenazah yang dibuang, tetapi mati karena tenggelam, mati karena banjir, semacam itu. Atau berenang, lalu kemudian tenggelam. Masya Allah, ada yang baru bergabung ini Bunda, dari baru. Selamat bergabung Bunda. Gimana Ustadz? Nah, Ada lagi yang ingin bertanya tentang siksa kubur? Yang baru bergabung malam ini temanya tentang siksa kubur. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika ketinggalan materi, insya Allah kita akan kirim siaran ulangnya di YouTube yang akan di-share oleh admin. Banyak yang baru bergabung kayaknya Ustadz. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kak Iswan Dewi, ada yang ditanyakan Kak? nah, sampai sini aja. Nyimak dulu. Oke, Masya Allah, lancar terus usahanya. Jadi bagaimana Ustadz? Mau Kita ditutup? akhiri sini. Ya, Akhiri? kita berdoa Silakan bersama. Ustadz. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi Wa wa